Shalom sahabat Lexio Divina dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan merenungkan satu topik yang menarik, yaitu Sabat. A day of rest, hari perhentian. Sabat ini adalah perintah yang penting di dalam firman Allah. Bahkan firman yang memiliki konsekuensi sampai mati bila orang tidak melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Episode yang pertama ini saya beri judul Zero Reset Button. Kembali ke angka 0. Arti harafiah dari sabat adalah berhenti, to cease, istirahat. Tetapi seringkali sekarang ini kita maknai justru hari sabat atau hari ketujuh adalah hari libur, hari di mana kita tidak berbuat apa-apa, hari mager, hari rebahan. Tetapi sebenarnya, kenapa salah kaprah ini bisa muncul? Karena kita berpikir ini ide kita. Saya udah kerja 6 hari, maka hari ketujuh saya layak mendapatkan waktu istirahat. Kalau kita kembali kepada firman, sabat bukan ide manusia. Sabat itu adalah ide Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Teks ini sebenarnya menyatukan 3 kejadian yang berbeda, tetapi punya kaitan satu sama lain. Yang pertama, Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan alam semesta. Yang kedua, Allah berhenti karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh karena hari itulah dia beristirahat. Perhatikan para sahabat Lexio Divina. Tidak ada perintah, kamu harus melakukan atau menguduskan hari sabat. Enggak. Nanti itu diperintah 10 perintah Tuhan. Tetapi di sini benar-benar adalah bagaimana Allah bertindak dan bersikap. Hari ketujuh itu ditetapkan, dipisahkan, dikuduskan, dan diberkati. Jadi Allah menyediakan berkat khusus didasarkan pada fakta bahwa di hari itulah dia berhenti. Jadi sebenarnya bangsa Israel tidak mendapatkan perintah baru untuk menguduskan hari Sabat. Karena sebenarnya hari itu sudah kudus. Hanya mereka harus berlaku dengan benar sesuai dengan diharapkan oleh Tuhan. Karena kalau dilanggar dengan cara mereka bekerja seperti 6 hari, maka mereka akan dihukum mati di dalam Keluaran 31 ayat 14. Dan ini adalah hari sabatnya Tuhan. Ini propertinya Allah. Di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Hari-hari sabatku. Jadi ini karena milik Tuhan, ini propertinya Tuhan. Maka kita harus memperlakukan seperti yang dia inginkan, yang dia harapkan. Ada 2 prinsip rohani yang kita bisa belajar dari makna sabat ini. Yang pertama, true religion requires the imitation of God. Ibadah yang sejati memerlukan peniruan atau berusaha untuk menjadi seperti Allah yang dia sembah. Kepercayaan sejati berusaha meniru Allah dan menjadi serupa seperti Allah melalui mentaati perintah-perintahnya. Ini yang membedakan dengan penyembahan berhala atau agama palsu. Itu berusaha menciptakan tiruan Allah yang dibuat dengan buatan tangan manusia, lalu kemudian dideklarasikan sebagai Allah yang membebaskan, yang memberkati, dan mereka harus sembah. Sementara penyembahan sejati, apa yang Allah lakukan, itu yang akan saya lakukan. Kita menjadi peniru Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya kepada kita. Jadi kita dipanggil untuk menyatakan Allah kepada manusia ini lewat hidup kita, di dalam kita, dan melalui kita kepada orang lain. Bagaimana caranya kita menyatakan Allah kepada manusia? Dengan menyatakan karakter Allah dalam hidup kita. Kita berlaku seperti Allah berlaku dalam kita dan melalui kita. Apa yang kita mesti tiru pada saat ia menyelesaikan penciptaan? Ia berhenti. Dan hal yang sama dengan kita. Pada waktu kita masuk ke dalam hari ketujuh, kita berhenti. Kita tidak melakukan aktivitas yang reguler selama 6 hari yang saya sebut sebagai aktivitas kreatif untuk kita kerjakan. Baik itu di dalam dunia bisnis, pendidikan, di dalam seni, di dalam kerohanian. Itu aktivitas 6 hari kerja.
kita harus berhenti untuk menyadarkan kita bahwa semua kreativitas saya ini tidak datang dari diri saya. Tetapi saya harus mengakui itu semua bersumber dari Allah, pencipta hidup saya, the creator, yang dia menjadikan kita sebagai gambar dan rupa Allah, the imago Dei, the image of God. Dan karena itu, esensinya bukanlah berhenti rebahan, mager, nggak bikin apa-apa, tapi justru kita melakukan sesuatu, yaitu apa? Meniru Allah. Pernahkah kita melihat odometer? Bagi kita yang punya kendaraan bermotor, kita tahu odometer yang mengukur baik itu berapa jauh kilometer yang sudah dipakai untuk kendaraan tersebut. Tetapi di dalam odometer yang lebih baik, ada juga fitur seperti mengukur sebuah perjalanan, mengukur bahan bakar yang dikonsumsi. Nah, setiap kali saya mengisi bahan bakar, saya selalu meriset odometer untuk bahan bakar itu menjadi 0, supaya saya tahu konsumsi yang saya isi bahan bakar ini akan seberapa jauh. Apakah ini boros, apakah ini efektif perjalanan saya atau apa. Kalau kita memiliki odometer secara teratur, kita tahu pemakaian dan juga perilaku daripada kita di dalam berkendara. Hal yang sama dengan sabat. Sabat adalah spiritual odometer. Di mana kalau kita setiap minggu, kita berhenti lalu kita mulai kembali kepada Tuhan dan kita berpikir lebih banyak tentang Tuhan, maka kemudian kita bisa melihat seberapa efektifkah kita selama ini dibanding dengan minggu lalu. Itulah gunanya sabat. Kita mau meniru Allah di dalam aktivitas kreatif, tetapi juga kita perlu untuk berhenti dari pekerjaan kita. Kalau kita paksakan terus, kita yang akan hancur, kita yang akan rusak. Bahkan juga kreativitas Allah itu akan hancur di dalam kita. Itulah yang kita sebut sebagai fatigue atau mengalami burnout, kelelahan mental. Sehingga apapun kalau orang sudah mulai burnout, dia nggak bisa lagi dipaksa untuk produktif. Dia justru akan kontraproduktif. Sebaliknya juga, bila kita tidak melakukan apa-apa, contoh orang yang sudah pensiun, lalu dia memutuskan untuk leye-leye, dia tidak bekerja apa-apa, maka hari ke-7 juga tidak ada artinya buat dia. Itu juga bukan hari istirahat. Itu bukan hari yang dikuduskan dan hari yang diberkati. Kenapa? Karena dia selama 6 hari pun tidak melakukan apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus menghormati Allah. 6 hari kita berproduksi, efektif, berkreasi. Lalu hari ke-7, kita berhenti dan menghormati pengudusan hari itu dari Tuhan. Di dalam sejarah manusia, manusia yang sok tahu berusaha untuk mengalahkan Tuhan. Dan dia satu kali setelah revolusi Prancis berusaha untuk meniadakan hari kerja 6 hari. Lalu diganti jadi cuma 4 hari kerja. Apa yang terjadi dengan 4 hari kerja? Mereka berpikir dengan semakin banyak liburan, mereka akan semakin efektif dan produktif. Kita tahu kok. Berapa di antara kita setelah liburan panjang, justru setelah hari pertama kita bukannya malah semangat, malah kita kontraproduktif. Kita berpikir mau liburannya diperpanjang lagi. Sebaliknya juga, orang yang meniadakan hari istirahat lalu bekerja terus-menerus juga akan kontraproduktif. Dan itu terjadi di Rusia ketika mereka menjadi komunis. Lalu kemudian dipaksa tidak ada hari libur. Yang namanya hari kerja bukan 6 hari tapi 10 hari. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru kontraproduktif. Orang-orang mengalami demoralisasi dalam bekerja. Karena mereka tidak sadar bahwa Allah menetapkan 6 hari itu cukup, itu pas. Itu benar untuk kita lakukan all out selama 6 hari. Tetapi pada hari ke-7, kita harus berhenti. Seperti Allah berhenti. Karena kita percaya dengan iman. Selesai. Kita berhenti dan kita percaya Allah akan menyediakan yang lebih baik di minggu berikutnya. Apa yang kita lakukan selama kita berhenti? Kita membangun diri kita dengan waktu yang lebih banyak untuk kita menikmati relasi kita dengan Tuhan. Dan juga bukan cuma itu, mempelajari firman, merenungkan, melakukan, dan juga memberkati komunitas anak-anak Tuhan di mana kita dipanggil juga untuk ada di sana dan menyalurkan berkat. Dengan kata lain, kita hidup seperti Allah, meniru Allah, memberkati dan diberkati. Prinsip kedua, it takes time to be holy. Ada hubungan keterkaitan yang erat antara kesalehan dengan konsumsi waktu. Tidak ada kesalehan yang dilakukan dengan cara yang instan. Persoalannya sekarang kita hidup di dunia yang instan. Di dunia di mana segala sesuatu cepat harus kerja dan aktivitas. It takes time to be holy. Karena
Kita di dalam membangun kesalehan tidak bisa hanya cepat, instant, pre-design, pre-plan, nggak bisa. Ada waktu di mana kita mengizinkan Tuhan berjalan, lambat dengan kita, atau cepat dengan kita. Salah satu kegemaran saya adalah mengunjungi museum. Kepada banyak orang ini pekerjaan membosankan, menghabiskan waktu, cuman menatapi galeri, lalu kemudian berusaha menghabiskan apa yang ada di katalog, pulang. Sepertinya waktu 1 hari bisa habis, percuma. Bayar mahal lagi. Tetapi ada bedanya bila kita diminta sebelum berkunjung ke museum, kita diberikan tugas untuk mengamati 1 atau 2 lukisan atau objek. Dan kemudian kita pelajari, kita mulai menganalisis. Lalu sampai di sana, kita langsung ke objek itu, dan kemudian di situ kita akan bisa menghabiskan berjam-jam untuk kita mulai menganalisis, kita mulai mengamati, kita mulai membandingkan dengan 2 atau 3 pieces yang lain yang mungkin sealiran, sezaman, atau sama pelukisnya, atau sama wilayah pembuatan tempat tersebut. Ketika kita melihat dan mulai membandingkan perbedaan, nuansa, dan seterusnya, kita semakin diperkaya, kita semakin mendapatkan banyak hal yang baru. Bahkan dari situ kita mendapat pencerahan. Apa bedanya? Yang pertama, hanya menjadi penonton. Tetapi yang kedua, karena dia mempersiapkan, dia mulai menganalisis, dia mulai mempelajari, dia mulai membandingkan, dia mulai mengkontraskan. Sehingga dari situ dia mendapatkan formulasi, dia mendapatkan sebuah pemikiran, insight, pencerahan. Sehingga dia keluar, dia mendapatkan yang baik. Itu yang kita lakukan dalam Sabat. Setiap minggu kita diberikan waktu untuk kita merenungkan, kita menatap kepada kebenaran firman, mengizinkan itu merubah kita, menganalisis hidup kita, mengevaluasi, lalu kemudian kita mengatakan, Tuhan, apa yang akan aku lakukan? Lalu bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan jemaat, dan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjadi berkat. Dan saya percaya, pada waktu kita mulai belajar untuk memutuskan reset to zero every week, dan kita betul-betul mencari Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan, saya percaya Tuhan membangkitkan satu umat yang baru, yang keluar lebih produktif, lebih kuat, lebih kudus, dan diberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memanggil kami untuk meniru Engkau. Kami adalah peniru-peniru Kristus. Tuhan, kami berdoa bahwa setiap kali kami berjalan, hidup, berlaku, biarlah kami menyadari kami hidup meniru Engkau. Itulah ibadah kami yang sejati. Dan kami bertobat kalau kami selama ini mengabaikan waktu Sabat ini. Kami mencampur adukan. Kami tidak menghormati, tidak menguduskan, dan tidak mengharapkan juga ada berkat yang mengalir. Kami percaya sewaktu kami, ini yang pesan Tuhan, sewaktu engkau percaya melakukan ketetapan Tuhan, di mana banyak orang tidak peduli dengan itu, dan berpikir bahwa tidak mungkin kau akan bisa diberkati. Justru disitulah engkau akan melihat mujizat, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Pada waktu engkau menghormati dan menguduskan hari di mana Tuhan menetapkan untuk beristirahat, dan engkau lakukan, maka walaupun orang lain bekerja pada hari itu, engkau akan diberkati lebih banyak daripada mereka. Lebih berhikmat, lebih bijak daripada mereka. Bahkan 10 kali lebih baik daripada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.